Nah, sesudah kita menginstall tadi ya database-nya ya, sudah berhasil kita close. Lalu ini masuk ke tutorial penggunaan aplikasinya. Di sini kita ada beberapa menu ya, ada dashboard, daftar barang, kategori, dan pengguna. Jadi kita harus inputkan pertama adalah daftar kategori, karena di sini kategorinya masih kosong. Nah, kita harus masukkan kategorinya dulu, kategori barang. Misalnya kategori barang itu adalah misalnya bangunan. Lalu kita tambah lagi misalnya cukup 2 saja, misalnya mesin ya. Lalu kita baru bisa masukkan tambah barang, misalnya bahannya pertama batu bata, itu kategorinya adalah bangunan. Misalnya harga jualnya ada 12 juta. Nama tokonya misalnya Jaya Bangun, lalu nomor kontaknya itu kalau bisa 62 ya, supaya bisa terhubung dengan WhatsApp nanti. Lalu ini misalnya kita jual dengan harga 12.250.000. Lalu harga komputer misalnya 12.230.000. Lalu kita simpan save. Lalu dia terinput ya datanya. Jika ingin edit, ini tombol edit, dan ini informasi dari barang. Lalu di sini untuk daftar pengguna sudah saya siap, user itu saya siapkan 1 sebagai admin. Jika ingin berubah silahkan tekankan ubah. Diubah misalnya ke diubah digunakan oleh si Zaufa misalnya. Lalu ini nama emailnya Zaufa. Lalu kita save, itu bisa ya, kita simpan, save. Di loginnya bernama Zaufa. Lalu sesudah barang itu kita input 1 lagi ya untuk tutorial selanjutnya. Misalnya kita nama barang mesin motor. Lalu ini misalnya kategorinya mesin, kita beli misalnya dengan harga 12 juta. Nama tokonya Bangun Jaya Mekanik misalnya ya, misal saja. Lalu ini nomor telepon. Lalu kita misalnya harga jualnya adalah misalnya adalah 13 juta. Lalu kompetitor misalnya menjual dengan harga 12,5 juta ya. Lalu kita save. Lalu ini akan terinput nomor 2. Nah, di sini untuk setting kita bisa setting sini misalnya batu bata, misalnya database masih banyak, kita mencari batu apa saja yang kategori batu, bisa kita search di sini, fitur search. Lalu untuk penghapusan, jika data barang jika ingin menghapus satu persatu, itu bisa klik di sini, kita bisa klik close salah satunya. Tapi jika ingin menghapus berdasarkan kategori, jadi hati-hati kalau menghapus di daftar kategori ini. Sewaktu kita menghapus kategori, misalnya kita masukkan barang 1 lagi ya, misalnya tambah barang 1 lagi, itu barang 1 lagi misalnya mesin, misalnya piston misalnya ya, piston. Misalnya harga belinya misal saya salah aja dulu, mekanik, lalu ini nomor telepon, lalu harga kompetitor, simpan. Pada waktu kita simpan ini, pada waktu kita mendelete kategori ini, jika kita mendelete di kategori, itu akan menghapus semua barang yang kategorinya mesin misalnya. Tapi jika kita hanya menghapus bangunan, misalnya kita menghapus bangunan, kita hanya akan mendelete 1. Nah, kita hanya akan mendelete. Tapi pada waktu kita mendelete di kategori, ini kan ada 2 buah barang yang kita kontrol, 2 yang kategorinya mesin. Pada waktu kita delete di kategori, itu akan menghapus semua data yang ada di di kategori barang. Jadi ini akan hilang datanya. Iya, sebentar ya nak. Nah, begitu tutorial singkat untuk penggunaan e-inventory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.